이런 훈련장 줬다는 자체는 아무래도 상상이 안 가는 뭔가 좀 커뮤니케이션이 잘못되지 않았나. Indonesia U20 menyudahi pertandingan dengan kekalahan 0-2 dari Irak U20 di Stadion Lokomotiv, Uzbekistan, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, WIB. Indonesia U20 sebetulnya memberikan perlawanan kepada Irak U20 di babak pertama, serangan-serangan yang mengancam berhasil diciptakan para penggawa. Persoalan terbesarnya adalah penyelesaian akhir atau finishing. Setidaknya ada 3 peluang emas yang tercipta pada babak pertama, 2 lewat Hoki Caraka, sementara 1 melalui Ronaldo Kuate. Para pemain akhirnya tidak punya solusi lain untuk bisa menembus barisan pertahanan Irak U20. Bahkan ketika lawan bermain dengan 10 pemain, solusi itu tidak kunjung ketemu. Di tengah strategi serangan yang mandek, konsentrasi dan fokus para pemain mulai turun. Akibatnya, umpan-umpan yang dilepaskan sering tidak tepat sasaran. Irak U20 jadi leluasa bertahan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat para pemain Indonesia U20. Tidak hanya itu, mereka jadi mudah melakukan serangan balik. Gantikan Zanadin Faris, pemain keturunan Jerman Brandon Scheunemann terbang ke Uzbekistan. Pemain berdarah Jerman, Brandon Scheunemann, menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, untuk Piala Asia U20 2023. Brandon hadir menggantikan Zanadin Faris yang dikabarkan cedera saat ini. Brandon langsung dijadwalkan berangkat ke Uzbekistan malam ini. Kabar tersebut datang dari rilis resmi PSSI. Sementara itu, Zanadin baru akan dipulangkan ke Indonesia besok. Gelandang 18 tahun itu membutuhkan waktu untuk pemulihan. Brandon Scheunemann malam ini berangkat ke Tashkent, Uzbekistan menggantikan Zanadin Faris yang dipulangkan besok karena cedera. Bunyi keterangan resmi, Brandon sendiri saat ini tergabung bersama PSIS Semarang sejak tanggal 15 Januari lalu. Sebelumnya dia juga sempat menimba ilmu di Akademi Persis Solo pada Mei tahun 2022 lalu. Kehadiran Brandon diharapkan bisa memberikan efek nyata bagi kekuatan timnas Indonesia U20. Di Liga 1, Brandon telah mencatatkan 3 capsnya musim ini menurut data Transfermarkt. Patut dijadikan starter oleh Shin Tae-yong, sosok penyebab utama timnas Indonesia U20 bertekuk lutut di hadapan Irak U20. Ialah, pada laga pertama grup A Piala Asia U20 2023, ada 2 penyebab utama di balik kekalahan yang diderita Garuda Nusantara. Shin Tae-yong kecewa soal lapangan latihan timnas Indonesia U20 di Uzbekistan. Kenapa? Pelatih timnas Indonesia U20 sudah dibuat kecewa setibanya di Uzbekistan untuk melakoni Piala Asia U20 2023. Hal ini karena tim merah putih mendapat lapangan latihan yang butut. Adapun Piala Asia U20 2023 berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 berada di grup A bersama tuan rumah, Irak, dan Suriah. Timnas Indonesia U20 sudah mulai berlatih di Uzbekistan sejak Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, untuk lokasi berlatih yang pertama berlangsung di Stadion Jar yang tidak memuaskan. Kemudian, latihan Timnas Indonesia U20 pindah ke Stadion Pahtakor Football Club, Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Kondisi pun tidak begitu bagus. Dalam foto-foto yang dilansir dari laman PSSI, memang kualitas lapangan tempat skuad Garuda Nusantara tidak bagus.
terlihat banyak rumput lapangan yang mengering seperti tidak terawat. Shin Tae-yong pun mengeluhkan kondisi tersebut. Menurutnya, sekelas peserta Piala Asia U20 diberi tempat latihan yang tidak memuaskan. Jujur saya tidak bisa mengerti situasi ini. Apalagi ini kita latihan di sini untuk Piala Asia, jadi saya gak bisa membayangkan fasilitas latihan seperti ini, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Sementara itu, berita kurang sedap menghantam pasukan Shin Tae-yong. Crack, Zanadin Faris cedera hingga tulang lutut goyang. Gelandang timnas Indonesia Zanadin Faris cedera, tulang lutut Zanadin Faris goyang hingga berbunyi. Parahnya, Zanadin Faris tak bisa ikut latihan karena masih bermasalah dengan lutut. Kondisi cedera Zanadin Faris diketahui dari tayangan YouTube PSSI. Dibilang benturan mungkin saya juga kurang ingat juga sih, karena yang saya ingat hanya seperti salah tumpuan, agak sedikit goyang bagian lutut terus ada bunyi sedikit, kata Zanadin. Walau demikian, tampaknya cedera yang dialami gelandang berusia 18 tahun ini tidak parah setelah dicek oleh tim dokter Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 akan mengikuti Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Adapun skuad Merah Putih dijadwalkan berangkat pada tanggal 24 Februari mendatang. Dalam kejuaraan tersebut, Irak jadi lawan pertama Timnas Indonesia U20. Laga ini dimainkan di Stadion Lokomotif Tashkent, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Shin Tae-yong masih fokus membenahi adaptasi tim asuhannya, sebab cuaca di Uzbekistan sedang memasuki musim dingin. Kendati demikian tuan rumah timnas Uzbekistan U20 setara, 33 miliar rupiah, bermaterikan 23 pemain. Harga pasar skuad timnas Uzbekistan U20 menyentuh 2,05 juta euro atau setara 33 miliar rupiah. Jumlah ini menegaskan kesiapan Uzbekistan U20 menjadi yang terbaik di Piala Asia U20 2023. Pemain termahal di skuad Uzbekistan U20 adalah Umarali Rahmonaliev yang mempunyai harga pasar 350.000 euro. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini mentas bersama klub asal Rusia, Rubin Kazan. Menarik menanti aksi timnas Indonesia U20 yang tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama Suriah U20, Irak U20 dan tuan rumah Uzbekistan U20.